Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Ban, BAN atau ban. Kendaraan yang menggunakan ban pneumatik diisi dengan udara bertekanan. Ban adalah satu-satunya bagian kendaraan yang berhubungan permukaan jalan. Ban tidak dapat berdiri sendiri pada kendaraan, akan tetapi harus dipasang pada pelek supaya dapat digunakan. Ban mempunyai fungsi sebagai berikut, menahan seluruh berat kendaraan. Kemudian yang B itu karena berhubungan dengan permukaan jalan, maka ban akan memindahkan gaya gerak dan gaya pengereman kendaraan ke jalan, dan juga mengontrol start, akselerasi, deselerasi, pengereman, dan berbelok. Selanjutnya fungsinya adalah mengurangi kejutan yang disebabkan oleh permukaan jalan yang tidak beraturan. Berikut ini adalah konstruksi ban. Ini adalah konstruksi ban. Bagian ini adalah bit. Kemudian bagian ini adalah sidewall, kemudian bagian ini adalah shoulder, kemudian bagian ini adalah tread atau telapak ban, kemudian bagian ini adalah karkas atau benang ban, kemudian ini adalah bit wires, kemudian ini adalah cover. Ini ada dua sisi, ini tipe sebelah kanan tipe ban radial, kemudian yang tubeless, kemudian sebelah sini adalah tipe ban bias atau ban biasa yang menggunakan ban dalam. Ini adalah inner tube atau ban dalam, ini adalah breaker. Breaker itu adalah benang ban. Kemudian adalah belt rigid, ini adalah termasuk juga benang ban. Kemudian yang dari nilon, kalau breaker terbuat dari kawat. Ini inner liner, ini adalah reinforcing rubber atau ban. Berikut penjelasannya. Karkas atau casing. Karkas merupakan rangka ban yang keras, cukup kuat untuk menahan udara yang bertekanan tinggi, tetapi harus cukup fleksibel untuk meredam perubahan beban dan benturan. Ini adalah fungsi dari karkas. Kemudian tread. Tread. Tread adalah lapisan karet luar yang melindungi karkas terhadap keausan dan kerusakan yang disebabkan oleh permukaan jalan. Ini adalah bagian yang langsung berhubungan dengan permukaan jalan dan menghasilkan tahanan gesek yang memindahkan gaya gerak dan gaya pengereman kendaraan pada permukaan jalan. Selanjutnya ini sidewall. Sidewall adalah lapisan karet yang menutup bagian samping ban dan melindungi karkas terhadap kerusakan dari luar. Sebagai bagian ban yang paling besar dan paling fleksibel. Ini adalah sidewall. Kemudian breaker. Breaker adalah lapisan yang terletak di antara karkas dengan tread yang memperkuat daya rekat keduanya. Breaker meredam kejutan yang timbul dari permukaan jalan ke karkas dan biasanya digunakan pada ban dengan ban biasa. Dan untuk bus, ban ini biasanya untuk bis dan truk serta truk ringan yang menggunakan breaker yang terbuat dari nilon. Sedangkan untuk mobil penumpang menggunakan bahan polyester. Kemudian belt atau rigid breaker. Ini adalah tipe breaker yang digunakan pada ban radial dan diletakkan seperti sarung mengelilingi ban di antara karkas dan karet tread untuk menahan karkas dengan kuat. Jadi mengelilingi ban di antara karkas dan karet tread untuk menahan karkas dengan kuat. Kemudian adalah bit. Bit untuk mencegah robeknya ban dari rim oleh karena berbagai gaya yang bekerja. Sisi bebas atau bagian samping play dikelilingi oleh kawat baja yang disebut kawat bit. Udara bertekanan dalam ban mendorong bit keluar pada rim pelek dan tertahan kuat di sana. Ini adalah gambar dari bit, konstruksi bit.
ya. Kemudian pola treat dibuat dengan macam pola dengan tujuan antara lain membuang air dan menanggulangi berbagai faktor yang timbul karena kondisi permukaan jalan serta jenis kendaraan yang menggunakannya. Yang pertama adalah pola rib. Ini adalah pola rib. Rib berbentuk alur zigzag paralel yang mengelilingi ban. Pola ini sangat cocok untuk berjalan di jalan yang permukaan yang rata pada kecepatan tinggi. Ya. Kemudian pola lug. Alur pola lug adalah tegak lurus terhadap garis keliling ban. Pola ini banyak dipakai pada ban konstruksi dan bis dan truk, dan pola ini cocok untuk pada jalan yang tidak rata dan lunak seperti jalan tanah. Nah, ini adalah pola lug. Kemudian pola rib dan lug. Pola ini adalah gabungan dari rib dan lug dengan tujuan untuk memperbaiki kestabilan pengemudian dan banyak dipakai pada ban-ban bis dan truk dan cocok dijalankan pada jalan yang rata maupun jalan yang tidak rata, baik itu berpasir dan berbatu. Kemudian pola blok. Ya, ini gambar pola blok. Pola ini terbentuk dari blok yang berdiri sendiri bebas. Pola ini banyak digunakan pada ban-ban salju dan sekarang pola blok banyak digunakan pada ban radial untuk mobil-mobil penumpang. Ya. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis ban. Ya, ban dikelompokkan menjadi dua, ya, yaitu menurut cara penyusunannya, ya, menurut cara penyusunan plycoat yang berbentuk karkas. Kemudian klasifikasi menurut cara menyimpan udara, ya. Ya, sekarang kita bahas tentang klasifikasi ban menurut cara penyusunan plycoat. Ya. Untuk ban bias atau ban biasa, ban ini dibuat dengan lapisan benang serat arah miring membentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Ya, memiliki tapak dengan daya serap benturan yang baik sehingga membentuk kenyamanan berkendaraan. Ya, adapun ketahanan terhadap kausan dan guncangan tidak sebaik ban radial. Ya, ini gambar dari ban biasa. Ya, ini adalah bias, kemudian ini breakernya. Kemudian ban radial. Lapisan serat pada ban ini tegak lurus dengan garis tengah ban, ditambah lapisan sabuk atau rigid breaker searah lingkar ban yang terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet untuk membuat treat lebih rigid. Ya, ini adalah gambar ban radial. Ini radial cordnya, ini beltnya. Ya. Kemudian klasifikasi ban menurut caranya, ya, caranya menyimpan udara. Ya, ada ban biasa dengan ban dalam atau tube type. Ya, ini adalah gambarnya, tube type. Kemudian ini adalah gambar ban tubeless. Ya, ban bias biasanya menggunakan ban dalam. Ya, berikut keterangannya. Untuk ban bias, di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil yang menonjol keluar melalui lubang pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ya, itu adalah ban dalam. Nah, ini ban tubeless. Ban tubeless atau ban tanpa ban dalam tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap udara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka pentil langsung dipasang pada pelek. Ya, seperti ini gambar ban tubeless. Ya. Berikut ini adalah keuntungan ban tubeless. Ya. Bila tertusuk paku atau benda lainnya, ban tidak menjadi kempes sekaligus karena lapisan di dalamnya menghasilkan efek merapatkan sendiri. Ya. Kemudian yang kedua itu karena udara dalam ban berhubungan langsung dengan rim, transfer radiasi panas akan lebih baik dengan dihilangkannya ban dalam, flap dan side ring ban menjadi lebih ringan. Selanjutnya kode ukuran ban. Ya. Pada set wall biasanya terdapat kode yang menunjukkan lebar ban. Ya.
pada sisi ban biasanya terdapat kode yang menunjukkan lebar ban, diameter dalam, dan ply rating. Untuk ban kecepatan tinggi terdapat kode tambahan, misalnya H, S, dan seterusnya. Dan pada ban radial terdapat huruf R, ya artinya radial. Ya. Di antaranya juga ada pula yang mencantumkan aspek rasio. Ya, ini adalah gambar penampang dari ban. Ini adalah tire external diameter, kemudian ini adalah radius ban, jari-jari, kemudian ini adalah well rim diameter pelek, kemudian ini adalah well rim width, ya, ini dia lebar pelek, kemudian ini adalah well rim flank rack, ya ini adalah flank height-nya, tinggi flank, kemudian ini tire height atau tinggi ban, kemudian ini tread width, ini lebar tapak ban, kemudian ini tire width, ini adalah lebar ban sisi, ya. Kemudian contoh pengkodean ban dan cara membacanya. Ya, contoh ini ada ban bias, ban biasa. Kodenya adalah 6.45 S14 dan 40R. Ya, kita baca di mana bahwa 6.45 ini adalah lebar ban dalam inci, ya. Kemudian S ini adalah kecepatan maksimum yang diizinkan. Kemudian 14 ini adalah diameter pelek dalam inci, ya, diameter peleknya adalah ukuran 14, R14. Kemudian ini 40R, ya, ini artinya kapasitas maksimum membawa beban dalam satuan ply rating, ya. Ini untuk ban bias atau ban biasa. Ya, kemudian ini adalah ban radial, ya. Ini adalah ban radial. Salah satu contohnya adalah 195/70 HR14. Ya, kita bahas satu-satu. 195 ini adalah lebar ban dalam inci, ya, 195 inch. Kemudian 70 itu adalah aspek rasio, yaitu tinggi ban dibagi dengan lebar ban, ya. Seperti kita sudah tahu, lebar bannya adalah sebesar 195, maka tinggi bannya adalah 70% dari 195. Ya, kemudian ini H adalah kecepatan maksimum yang diizinkan. Kemudian ini R adalah artinya ban radial. Kemudian ini 14 adalah diameter atau pelek, ukuran pelek, ya, diameter pelek dalam inch. Jadi ini peleknya adalah ukuran 14. Kemudian ada standar kode ban ISO atau International Standardization Organization, ya, ada kodenya 195/70 R1486H. Nah, ini adalah standar ISO, ya. 195 ini adalah lebar ban, ya, 195 inci lebar bannya. Kemudian 70 itu adalah aspek rasionya, di mana tinggi ban itu adalah 195 dikali 70%, ya, itu adalah tinggi bannya. Kemudian R ini adalah ban radial, kode ban radial. 14 ini adalah diameter pelek, ya, dalam inci, jadi 14 inch. Kemudian 86 ini adalah kapasitas mengangkut beban atau load index, ya, ini harus dilihat di tabel. Kemudian ini H adalah kecepatan maksimum yang diizinkan, ini juga bisa dilihat pada tabel, ya. Ya, ini adalah tabel simbol kecepatan dan indeks ban, ya. Simbol kecepatan J untuk kecepatan maksimum 100 km per jam, indeks bebannya 2, kemudian kapasitas angkutnya 47,5 kg. Ya, kita contoh lagi yang N itu kecepatan maksimalnya adalah 40 km per jam, kemudian bebannya sebesar 82, kode 82, dengan kapasitas daya angkut adalah 475 kg. Ambil contoh lagi, kecepatan H, kode simbol kecepatannya H, ini H. Kecepatan maksimalnya adalah 210 km per jam, beban maksimalnya adalah 95, kode 95, kemudian daya angkutnya adalah 690 kg.
dan seterusnya. Ya, itu adalah dari tabelnya. Selanjutnya play rating. Ya, rating merupakan satu istilah yang dipakai untuk menyatakan kekuatan ban berdasarkan pada kekuatan serat katun yang ditentukan oleh JIS. Semakin banyak jumlah lapisan, semakin tinggi kekuatan ban. Dengan kata lain, jumlah ini menyatakan berapa banyak lapisan benang katun atau karkas yang membentuk kerangka ban yang sama. Contoh 14 PR tidak berarti bahwa ban mempunyai 14 lapisan serat katun. Sebagai contoh, ya, ukuran ban 500 strip 12 8 mr. Ya, jenis kotnya adalah katun, ya, atau nilon. Daya angkutnya adalah 485 kg. Kemudian jumlah lapisnya adalah 8 plies. Kemudian nilai lapisnya adalah 8 PR. Ya, ini adalah kode load range, ya. Kemudian aspek rasio, ya, seri profil. Aspek rasio merupakan perbandingan antara tinggi penampang ban dengan lebar penampang ban, dijatakan dalam satuan persen. Sebagai contoh, ukuran ban 175/65 R13, di mana ini 65 adalah persentasenya, aspek rasionya 65%, di mana tinggi penampangnya T114, kemudian lebar penampangnya adalah 175. 175 dari angka ini kode ban. Kemudian Use a professional model tire changer to change this BMW car tire. It's a 195/65 R14 on an alloy rim. We're going to use all the techniques that we show in our other demonstration videos. It's very typical to any tire. First, I'm going to lubricate the outside of the tire, getting that to seep in. Then I'm going to use one of our extra hand clamps, clip it on to compress the tire to get the bead into the relief valley to make it much easier for me to insert the single end of the demount bar. I'm going to draw the bar up as I force the tire in and flip it over, remove the clamp, and I'll center up the post and arm. Remove the first half, raise the post, bring the arm out of the way, and the second half is very similar, but I'll keep the plastic tip on the rim at all times, lift the tire, fold, and hook. Same technique we use with motorcycle tires. Can be used on nearly any car tire. I'll remove the second half. Just that easy. Berikut ini adalah tayangan membutakan dengan alat bongkar ban elektrik seri GLO502. Perhatikan tayangan berikut. Loosen the lock mechanism, raise it up, slide it over the jaw, drops in behind the jaw, and then you tighten up the screw. We've already installed 4 adapters. These are ATV wheels. We're going to dismount these tires and put new tires on. Let's remove the valve core. We're going to change the tires on these ATV wheels. Roll the wheel up between the machine and the blade. Mount the wheel on the machine. We're going to clamp this wheel from the inside. Lubricate the tire and bead.
make sure that there's no pieces of rubber stuck on there or no rust. If so, take a wire brush, clean it up. Got the new tire now, we're going to lubricate the beads. Great. Jangan perlu itu. No. Cool, huh? Cool stuff. Give me 2 seconds. Sure. Nothing on the front. The front is more stuff. Yeah, Yeah, it's a thick layer. Demikianlah
akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.